Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Semoga ibu jumpai semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini, ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar gabungan. Setelah menonton video ini, kalian harus bisa menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang sisi datar, menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang sisi datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini, Ibu akan langsung menjelaskan contoh-contoh beberapa soal tentang gabungan bangun ruang sisi datar. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Nah, di sini ada gabungan dua bangun ruang sisi datar yang di bawah berupa balok, yang di atas berupa kubus. Ada pengukurannya. Ini dari bawah balok sampai ke atas kubus ini, ujung atas kubus ini itu 20 cm. Dan tinggi daripada balok ini 12 cm, panjang balok 18 cm. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu tentukan luas permukaan bangun ruang ini. Nah, kita lihat dulu permukaan jadi bagian luarnya saja ya. Penyelesaiannya, perhatikan bagian luarnya saja. Di sini ukuran-ukurannya dulu tentukan. Nah, sini ada kubus. Panjang rusuk kubus berapa? Nah, dari balok ini dilihat ke sini itu 20. Sedangkan tinggi balok 12 cm. Maka panjang rusuk kubus adalah 8 cm. Ini 8, ingat kubus 8. Berarti lebar balok juga 8. Nah, di sini kita cari dulu luas bangun yang pertama. Di sini berupa balok kan? Berupa balok, tetapi luas atas balok ini ditutup oleh kubus. Nah, bagaimana caranya mencari luas ini? Nah, mencari luas bagian bawah, kita cari alas balok, sudah itu belakang balok, atas balok hanya sampai di sini saja ya. Ini dipotong di sini. Nah, ini panjangnya itu 10 cm. Kenapa 10? Karena dari ujung kiri sampai ujung kanan itu 18. Berarti ini rusuk kubusnya 8, berarti ini tinggal 10. Bidang depannya 18 kali 12, bidang kanan 8 kali 12, bidang belakang 18 kali 12, bidang atas 10 kali 8. Sehingga didapat luas permukaan balok adalah 18 kali 8. Ini bagian bawah ya. Sudah itu 10 kali 8 ini yang di sini. 10 kali 8. Sudah itu 18 kali 12 yang di depan dengan yang belakang. Kenapa dua kali? Karena depan dengan belakang. Sudah itu yang kanan. Yang kanan itu 8 kali 12. 8 kali 12 ada 2 dengan yang kiri. Jadi luas permukaan pada balok didapat 18 kali 8, 144, 10 kali 8, 80, 2 kali 18 kali 12, 432, 2 kali 8 kali 12, 192, jumlahnya adalah 848 cm persegi. Sekarang luas yang yang kedua. Luas kedua ini berupa kubus. Ingat anak-anak masih ingat luas kubus? Luas kubus itu adalah 6 kali sisi. Nah, sekarang bukan ke 6-nya, karena di bawahnya itu tertutup dengan balok. Jadi kita akan mencari cuma 5 saja. Bidang tegaknya 4, bidang atasnya 1. Jadi luas kubusnya adalah 5 kali sisi 5 kali 8 kali 8 sama dengan 320 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungan adalah 848 cm persegi ditambah 320 cm persegi sama dengan 1168 cm persegi. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu volume. Nah, untuk volumenya ini kita mencari volume balok dengan volume kubus. Masih ingat rumus volume balok?
volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 18 kali 8 kali 12. Dan volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Didapat 18 kali 8 kali 12 ditambah 8 kali 8 kali 8 sama dengan 1728 cm kubik. Ingat volume. Ditambah 512 cm kubik sama dengan 2240 cm kubik. Jadi luas gabungannya adalah 1168 cm persegi, sedangkan volume gabungannya adalah 2240 cm kubik. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Tentukan luas permukaan dan volume. Nah, di sini secara keseluruhan bangun ini adalah berupa prisma. Jadi alasnya yang di depan, bukan yang di bawah ini alasnya. Ingat sifat prisma mempunyai dua bidang sejajar yang kongruen. Jadi ini alas yang belakang atas. Nah, bagaimana caranya mencari luas permukaan ini? Kita boleh cari satu persatu. Cari luas balok dulu, ingat luas balok yang atasnya ditutup oleh prisma segitiga di sini. Jangan atasnya dicari, cari luas bawah, luas bidang tegak keempatnya. Terus yang di atas, di sini cari luas segitiga ini dengan segitiga belakang, luas persegi panjang yang ini, yang miring ini dengan luas yang di kiri ini. Nah, di sini berupa persegi panjang, yang miring ini persegi panjang, ini segitiga. Jadi yang atas ada 4 bidang ya, segitiga ada 2, persegi panjang ada 2. Yang di bawah balok ini ada 5, bidang tegak 4, bidang bawah 1. Nah, caranya mencari, kita cari dulu luas segitiga ini. Luas segitiga atau sisi miring segitiga boleh juga kita isi. Ini 6. Kenapa 6? Ini ingat, panjang ini panjangnya 10 cm. Sedangkan balok tingginya 4. Berarti panjang ini 6 cm. 6, kemudian AB adalah 8 cm. Kita cari sisi miring BC dengan rumus Pythagoras. BC, apa tujuannya mencari BC? Tujuannya adalah untuk mencari luas persegi panjang ini. Jadi panjang kali lebar. Nah, kita cari dengan rumus Pythagoras, cari X. X itu adalah sisi miring, maka dijumlahkan. Sisi datar dengan sisi tegak dijumlahkan, dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Didapat 100. X adalah akar 100, jadi X adalah 10. Kemudian cari luas segitiga. Nah, ini untuk mencari luas atas dulu, yang atas. Cari luas segitiga. Luas segitiga ini adalah panjang alas kali tinggi dibagi 2. Jadi 8 kali 6 dibagi 2 sama dengan 24 cm persegi untuk luas segitiga ini ya. Luas segitiga. Nah, sekarang luas yang pertama, cari satu-satu dulu, jangan semuanya. Luas yang pertama 2 kali luas segitiga ABC. Kenapa 2 kali? Karena depan dengan belakang sama. Ditambah 10 kali 8. Yang mana 10 kali 8? Ini persegi panjang ini. 10 kali 8. Ini 8, ini 10. Sudah itu 8 kali 6. Yang mana 8 kali 6? Ini. Yang bidang yang kiri ini. Ini 6. Ini 8. Berarti luas yang di atas ketemu 2 kali 24 ditambah 80 ditambah 48 sama dengan 176 cm persegi. Nah, sekarang luas yang kedua. Luas yang kedua ada 5 buah bidang. Jadi bidang tegaknya ada 4, bidang bawahnya ada 1. Nah, kenapa 4 kali 8 kali 4 atau 4 kali luas bidang tegak? Luas alasnya ini adalah 8 kali 8. Bidang tegaknya kenapa bisa jadi 4, 8 kali 4? Nah, kan ini. Bidang tegak ada 4 ya. 8 kali 4, 8 kali 4. Yang belakang juga 8 kali 4. Yang kiri juga 8 kali 4. Ada 4 buah. Jadi 8 kali 8, 64. 4 kali 8 kali 4, 256. Luas yang kedua, yaitu berupa balok itu adalah 320 cm persegi. Jadi luas gabungannya adalah 176 cm persegi ditambah 320 cm persegi sama dengan 496 cm persegi. Nah, sekarang yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapakah volumenya? Nah, untuk volume ini kita juga bisa cari per
bagian. Luas yang pertama dulu. Untuk luas yang pertama, anak-anak bisa pakai prisma. Prisma segitiga. Prisma segitiga ini alasnya, segitiga yang depan. Segitiga yang belakang sebagai atas, jadi luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya 24 kali tinggi 8. Boleh juga dengan cara seperti ini, volume. Jadi ini buat dulu menjadi sebuah balok. Dengan panjang 8, lebar 8, tinggi 6. Ingat ini 6. Dari sini ke sini 10, berarti ini 6. Volume keseluruhan adalah panjang kali lebar kali tinggi bagi 2. Ini volume balok di atas ini bagi 2. Sudah itu ditambah volume balok yang di bawah. 8 kali 8 kali 4 didapat. 8 kali 8 kali 6 ini yang atas ya dibagi 2. Sudah itu yang bawah berupa balok. 8 kali 8 kali 4. 8 kali 8 kali 6 sama dengan 384 dibagi 2. 8 kali 8 kali 4, 256. Jadi didapat 192 ditambah 254 sama dengan 448 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 448 cm kubik. Bagaimana, paham? Ya, sekarang Ibu berikan contoh yang ketiga. Ini adalah bangun limas, yang atas bangun limas, yang bawah berupa kubus. Jadi ini digabung seperti ini. Kalau nanti di soal ini berupa, Ibu berikan berupa tenda ya. Tapi kalau tenda, bidang alas nggak usah dicari, karena di alas itu biasanya nggak diisi kain. Kalau kain tinggal yang atas saja. Nah, bagaimana caranya mencari luas ini? Luas bidang ini, yang di bawah luas kubus, ingat luas kubus, bidang atas nggak usah dicari karena ditutup oleh limas ini. Jadi kubusnya ada 5, kemudian yang atas, luas limas, alasnya jangan dicari. Jadi tinggal mencari bidang tegak 4 ini yang berupa segi 3. Ayo kita cari dulu luas limas, bidang tegak limas yang 4 itu. Nah, ukurannya diperhatikan di sini, ini kubusnya, panjang rusuknya 24. Jadi ini 24, 24, 24. Dari bawah sampai ke atas, sampai ke ujung limas itu 29. Berarti tinggi limas ini 29 dikurangi 24, itu 5. Ya. Penyelesaiannya, luas permukaan. Nah, kita cari dulu luas bidang tegak dari limas. Kita ketemu segitiga siku-siku. Dengan ini 5, ini 29 kurangi 24, 5 ini 24, ingat ya. Panjang rusuk ini 24, ini 5. Jadi tinggi limas adalah 5. Nah, yang di sini 24 dibagi 2. Ini ya, 24 bagi 2, 12. Nah, ini kita pakai rumus Pitagoras mencari nilai X ini. Jadi X adalah sisi miring. Jadi datar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 144 ditambah 25, 169. Jadi ketemu akar 169 sama dengan 13 cm. Jadi ini 13. Jadi kita akan mencari luas bidang ini ya, bidang tegak dari limas. Nah, ini berupa segitiga. Jadi untuk mencari luas segitiga adalah alas kali tinggi. Cari tinggi ini, jangan pakai tinggi limas ya. Nah, sekarang kita cari luas bidang tegak. Akan ketemu seperti ini. Ini 13, alasnya 24, ini 24 ini. Ini 24, ini 13. Ingat mencari luas segitiga ini, mencari luas bidang tegak dari limas ini, jangan memakai tinggi limas. Pakai tinggi di sini, ini cari dulu. Nah, didapatlah luas satu bidang tegak limas. Satu ini saja dulu cari. Karena ini alasnya berbentuk persegi, maka cukup satu saja dicari, nanti kalikan 4. Satu luas berupa luas segitiga. Panjang alas kali tinggi dibagi 2. Panjang alasnya 24 kali 13 dibagi 2. Sama dengan 156 cm persegi. Luas seluruh permukaan adalah luas 4 bidang tegak limas, kanan, belakang, kiri, depan, ditambah luas 5 bidang kubus. Kenapa 5? Bidang tegaknya 4 kubus dan bidang bawahnya 1, jadi 5. Nah, didapat 4 kali 156. Ini bidang tegak 5 sudah ketemu, 156 di sini. Ditambah 5 kali
Luas persegi 24 kali 24 didapat 624 ditambah 2880 sama dengan 3504 cm persegi. Nah, sekarang mencari volume. Kalau untuk mencari volume, cari volume masing-masing bangun ini. Volume kubus ditambah volume limas. Masih ingat anak-anak pada penjelasan video sebelumnya? Bagaimana rumus volume limas, bagaimana rumus volume kubus. Jadi volume gabungan itu terdiri dari volume limas ditambah volume kubus. Volume limas adalah luas alas kali tinggi bagi 3. Itu rumusnya. Dan volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, volume limasnya 24 kali 24 kali tinggi. Nah, tingginya di sini pakai tinggi limas. Ini 5 ya. Nah, sekarang sisi kali sisi kali sisi. Didapatlah 6 kali 24 kali 5 itu 720. 24 kali 24 kali 24, 13.824. Dijumlahkan menjadi 14.544 cm kubik. Jadi, luas bangun gabungan 3.504 cm persegi, sedangkan volumenya 14.544 cm kubik. Contoh soal yang keempat. Sebuah bak mandi berbentuk kubus menempel di sebuah kamar mandi seperti gambar di samping. Nah, ini ada sebuah bak mandi berbentuk kubus. Mempunyai kedalaman 1 meter. Jadi kedalaman 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya juga 1 meter. Bagian dalam dan luar akan dipasangi keramik berukuran 10 cm kali 10 cm. Ini dipasangi keramik. Ini untuk bibir yang atas diabaikan ya. Kita akan mencari berapa bidang yang akan dipasangi keramik. Berapa banyak keramik yang diperlukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika harga satu keramik Rp1.500, berapa biaya yang diperlukan untuk membeli seluruh keramik yang diperlukan? Nah, di sini tentukan dulu luas bidang yang akan dipasangi keramik. Ingat, yang di dalam. Di dalam itu ada 5 bidang ya, bidang tegaknya 4 dan di bawah 1. Sedangkan di luar ada 2. Jadi luas bidang seluruhnya yang akan dipasangi keramik ada 7. Jadi penyelesaiannya begini, 1 meter kita ubah jadi senti ya, karena ini dengan biar sejenis dengan luas keramik. Banyak bidang yang akan dipasangi keramik ada 7 bidang berbentuk persegi dengan panjang rusuk 1 meter atau 100 cm. Ada 7, bisa kan? Yang di dalam tegak 4, di bawah 1, kan 5. Terus yang di depan, ini ingat ini yang di belakang ini kan tertempel dengan tembok. Tidak mungkin akan dipasangi ke keramik. Jadi yang di luar kelihatan hanya 2 bidang saja. Bidang kiri dan bidang ini. Jadi seluruhnya yang akan dipasangi keramik ada 7 bidang berbentuk persegi. Nah, luas seluruhnya yang akan dipasangi keramik adalah 7 kali 100 kali 100. Ini luas persegi, sisi kali sisi sama dengan 70.000 cm persegi. Luas keramik adalah 10 kali 10, yaitu 100 cm persegi. Jadi banyak keramik yang diperlukan adalah 70.000 dibagi 100 sama dengan 700 buah keramik. Berapa harga yang diperlukan? Jadi 700 kali 1.500 sama dengan 1.050.000 rupiah. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Jika anak-anak belum juga mengerti, silahkan ditanyakan lewat WA Group ataupun lewat Japri. Jika kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu, silakan kerjakan soal ini. Ibu berikan 3 soal ya. Soal yang pertama, hitunglah luas permukaan dan volume bangun di bawah ini. Nah, ini seperti yang tadi, tapi di sini tidak Ibu potong-potong. Jadi kalian silakan ini dipotong juga. Ini pada slide pertama, contoh soal yang pertama. Ini sama dengan nih ya. Ini silahkan berikan bantuan gini berupa
balok di bawahnya dan di atasnya berupa prisma segitiga. Begitu juga untuk soal yang kedua, hitung luas dan volumenya. Ini boleh anak-anak cari perbagian, ini potong dulu pakai garis bantuan. Jadi di sini ini berupa balok, yang ini juga berupa balok. Jadi pakai bantuan di sini. Cari masing-masing luasnya, cari juga volumenya. Soal yang ketiga, sebuah tenda terbuat dari kain berbentuk gabungan dari limas dan kubus seperti gambar di samping. Nah ini pada slide tadi kan, kubus dan limas. Tinggi tenda, nah ini tinggi dari bawah tenda sampai ke ujung limas, ke ujung tenda adalah 11 meter. Tentukan luas kain yang digunakan untuk membuat tenda tersebut. Ingat, kalau tenda ini ada bidang tegak dengan bidang yang di atas, di bawah nggak isi kain ya. Silakan kerjakan tugas ini dengan baik. Jika masih juga kalian belum mengerti seperti penjelasan Ibu tadi, silakan ditanyakan. Selamat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.